Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah Aljabar Linier. Kuliah ini merupakan lanjutan dari seri kuliah Aljabar Linier Elementer. Semua materi yang ada pada video ini diambil dari buku Aljabar karangan Wono Setiabudi dan Irawati. Oke, sebagai pengantar, dulu saat kita belajar di mata kuliah Aljabar Linier Elementer, kita menggunakan himpunan bilangan real sebagai skalar. Nah, sekarang kita tidak menggunakan skalar bilangan real saja, tapi kita menggunakan skalar yang lebih umum, yaitu dia adalah himpunan yang memiliki struktur yang sama dengan struktur yang dimiliki himpunan bilangan real. Nah, struktur ini adalah lapangan. Oke, sebelumnya kita sudah pernah dapat struktur lapangan ini di kuliah struktur aljabar 2. Jadi ini tinggal mengulang lagi sedikit gitu ya. Oke, jadi lapangan adalah himpunan tak kosong. Saya notasikan F karena lapangan itu kan field ya. Jadi ini dinotasikan F yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian, serta terdapat elemen 0 dan 1 yang memenuhi. Yang pertama, untuk setiap X, Y, Z di F berlaku X plus Y anggota F. Artinya ini operasi penjumlahan bersifat tertutup, kemudian X plus Y sama dengan Y plus X. Artinya ini adalah komutatif penjumlahan. Kemudian X plus Y plus Z sama dengan X plus Y plus Z, ini sifat asosiatif. Dan terdapat elemen identitas terhadap penjumlahan, yaitu 0. Oke. Kemudian, untuk setiap X anggota F, terdapat Z anggota F, sedemikian hingga X plus Z sama dengan 0. Ini artinya setiap anggota F memiliki inverse terhadap operasi penjumlahan. Ya. Kemudian, yang ketiga, untuk setiap X, Y, Z di F berlaku X kali Y anggota F, ini artinya operasi perkalian bersifat tertutup. Kemudian XY sama dengan YX, ini berarti komutatif perkaliannya. Kemudian XY kali Z sama dengan X dikali YZ, ini artinya operasi perkalian bersifat asosiatif. Kemudian 1 dikali X sama dengan X, artinya ini terdapat elemen identitas terhadap operasi perkalian, yaitu 1. Elemen identitasnya biasa kita sebut sebagai unitas ya, kalau terhadap operasi perkalian. Kemudian sifat yang keempat, untuk setiap X anggota F dengan X-nya tidak sama dengan 0, maka terdapat Y anggota F sedemikian hingga X dikali Y sama dengan 1. Ini artinya setiap anggota F yang tidak 0 memiliki inverse perkalian. Kemudian sifat yang kelima, untuk setiap X, Y, Z anggota F, X dikali Y plus Z sama dengan XY plus XZ. Ini berarti berlaku sifat distributif. Ini berlaku baik kanan maupun kiri ya. Jadi kalau Y plus Z dikali X juga akan sama dengan YX plus ZX gitu. Nah, contoh lapangan yang sudah kita kenal adalah himpunan bilangan real, himpunan bilangan kompleks, kemudian himpunan bilangan rasional. Kemudian kalau himpunan bilangan bulat, apakah dia lapangan? Kira-kira ada nggak sifat lapangan yang tidak dipenuhi oleh Z? Tentu ada ya, yaitu sifat yang keempat ini. Ini kan harusnya untuk setiap X anggota Z yang tidak 0 harus punya inverse perkalian. Sedangkan di Z ada anggota Z yang tidak punya inverse perkalian. Misalkan 2 di Z, dia tidak punya inverse perkalian. Karena 2 dikali siapa hasilnya 1 di Z, kan nggak ada.
Nah, karena satu saja sifat lapangan tidak dipenuhi, berarti Z bukan lapangan. Oke, selanjutnya, misalkan kita punya lapangan F, ya. Misalkan F adalah lapangan. Nah, seperti yang sudah kita pernah lakukan pada himpunan bilangan real, dulu kalau kita punya himpunan bilangan real, kan kita bisa membentuk R2, R3, dan seterusnya sampai Rn gitu kan. Ini anggotanya biasanya dituliskan sebagai, kalau R2 misalkan anggotanya adalah R1, R2, ya sampai R2 sini. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk vektor begini, R1, R2. Nah, ini semuanya anggota R2 gitu kan. Begitu juga R3, kita punya R1, R2, R3. Dan untuk Rn kita punya R1, R2, dan seterusnya sampai Rn. Kita selalu bisa membentuk ini. Ya. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama pada F. Jadi awalnya kita punya lapangan F. Sekarang saya mau membentuk FP. Caranya sama seperti saat kita membentuk Rn. Jadi sekarang kita definisikan FP itu adalah himpunan yang anggotanya adalah vektor alfa 1, alfa 2, sampai alfa P dengan masing-masing alfa 1 sampai alfa P-nya itu anggota F. Nah, sekarang kita mendefinisikan operasi penjumlahan dan juga operasi perkalian skalar pada FP. Yang pertama, operasi penjumlahan didefinisikan dari FP cross FP ke FP dengan aturan seperti yang terlihat pada layar, yaitu ini. Ya, jadi vektor alfa 1 sampai alfa P, vektor B1 sampai beta P dipetakan ke alfa 1 plus beta 1 dan seterusnya sampai alfa P plus beta P. Sedangkan kalau operasi perkalian skalar didefinisikan seperti ini. Jadi skalar alfa dikalikan dengan vektor alfa 1 sampai alfa P akan dipetakan ke alfa 1, alfa 2, dan seterusnya sampai alfa P. Nah, dengan dua operasi penjumlahan dan juga operasi perkalian skalar yang kita definisikan pada FP ini, kita akan membentuk suatu definisi kombinasi linier dari vektor-vektor di FP. Nah, ini adalah definisi dari kombinasi linier. Jadi misalkan kita punya V1 sampai Vn adalah vektor-vektor di FP, dan alfa 1 sampai alfa n adalah skalar-skalar di F. Vektor di FP yang berbentuk W sama dengan alfa 1 V1 plus alfa 2 V2 dan seterusnya sampai alfa n Vn itu dikatakan kombinasi linier dari V1 sampai Vn. Oke, saya ulangi. Jadi sembarang vektor W asalkan dia bisa dinyatakan sebagai alfa 1 V1 plus alfa 2 V2 dan seterusnya sampai alfa n Vn, berarti W ini dinyatakan atau dikatakan sebagai kombinasi linier dari V1 sampai Vn. Nah, selanjutnya, himpunan semua kombinasi linier dari V1 sampai Vn itu dikatakan span dari V1 sampai Vn. Ini adalah notasinya, jadi span V1 sampai Vn itu adalah himpunan yang anggotanya merupakan kombinasi linier dari V1 sampai Vn. Jadi alfa 1 V1 plus alfa 2 V2 dan seterusnya sampai alfa n Vn dengan alfa 1 sampai alfa n-nya anggota F. Contohnya begini. Perhatikan vektor-vektor di R4 ini.
Jadi kita punya 5 vektor di R4, yaitu V1, V2, V3, V4, V5. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa V1, yaitu ini 2132, itu ternyata bisa kita nyatakan sebagai 2 kali 1001 ditambah 2 kali 0120 dikurangi 0110. Artinya V1 itu sama dengan 2 kali V3 plus 2 V4 min V5. Ini berarti V1 merupakan kombinasi linear dari V3, V4, dan V5. Berarti V1 ini anggota span V3, V4, V5. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah V2 juga anggota span V3, V4, V5? Jadi, apakah V2 itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V3, V4, V5? Silakan Anda pikirkan dan kerjakan.